Jika penumpang ingin turun, jangan sekali-kali mengadakan minggir bang atau kiri bang. Wadah turun, rekam tua hanya ada pegah minggir bang ataupun kiri-kiri bang. Assalamualaikum rekan tua. Secara garis besar, alat transportasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Yang kita bahas di sini ialah alat transportasi ini menggunakan mesin sebagai penggerak utamanya. Jika alat transportasi tradisional hingga saat ini masih mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia, seperti becak, delman, gerobak, dan sepeda. Sedangkan untuk alat transportasi modern juga banyak digunakan di Indonesia dan negara lainnya, seperti mobil, motor, pesawat, kereta, kapal, bus, dan lain-lain. Nah rekan tua, berkembangnya alat transportasi memudahkan perjalanan yang dilakukan oleh manusia. Selain memudahkan perjalanan, adanya alat transportasi juga memudahkan manusia dalam membawa barang yang berat. Kemudian, pada zaman modern ini sudah ada berbagai alat transportasi seperti yang berbahan bakar minyak hingga yang menggunakan baterai. Saat ini kita bisa dengan mudah melihat berbagai alat transportasi yang digunakan di jalan. Namun alat transportasi yang ada pada zaman modern ini berbeda dengan zaman dulu. Menyejaman ni dengan ngemecak dino rekam tua karena motor LR2. Nah rekam tua yang ingin kita bahas di sini ialah tentang mobil labi-labi. Labi-labi ini awalnya mulai dikenal dan beroperasi sekitar awal tahun 1980-an. Saat itu menggunakan mobil kecil dengan mesin 500 cc, berkapasitas penumpang sebanyak 11 orang. Namun di pertengahan tahun 1980-an, angkutan labi-labi ini mulai tren menggunakan mobil jenis Jet 55 dengan kapasitas mesin 550 cc. Dengan bentuk serta kapasitas angkut penumpang lebih besar, yaitu sebanyak 14 orang. Pada era berikutnya, angkutan labi-labi mulai menggunakan mobil Hiace 1000 dengan mesin 1000 cc yang bisa menampung penumpang sebanyak 16 orang. Nah rekan tua, mendengar namanya Anda mungkin mengira labi-labi ini adalah hewan yang bergerak lambat yang masih satu famili dengan penyu cangkang keras. Tapi kan menang rekan tua. Nah rekan tua, tapi labi-labi yang dimaksud adalah angkutan umum yang unik dengan ciri khas penyemutan Islami Mekah, yakni Negeri Aceh Darussalam. Kemudian rekan tua, pengemudi dan penumpang dalam kendaraan ini dibatasi oleh kaca belakang pengemudi. Jika penumpang ingin turun, jangan sekali-kali mengadakan minggir bang atau kiri bang. Wadah turun, rekam tua hanya ada pegah minggir bang ataupun kiri-kiri bang, seperti di kota-kota lain di Indonesia. Manggi bancik rekam tua, penumpang cukup menekan tombol bel di dekat pintu belakang, maka pengemudi akan menghentikan mobil. Atau jika ada keneknya, kita bisa lapor ke kenek dan nanti si kenek akan beri tanda kepada sopir. Jadi menyemjak rekam tua, tak pegah pak kenek nanti pegah tupir, lebih kode. Namban lagi tengok LR tu si rekam tua. Tema ino labi-labinan kajari yang tertemui rekam tua. Banda Aceh adalah pusat Aceh sejak tahun 1511 Masehi. Ketika itu, Sultan Ali Mogayat Shah mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam. Sebelum Banda Aceh, pusat Aceh adalah Lok Semawe. Ketika itu, pemerintahannya adalah Kesultanan Samudra Pasai. Setelah era Indonesia merdeka, kendaraan penumpang masyarakat umum di Aceh sampai sekarang terbilang paling maju dibandingkan wilayah lain. Nah rekan tua, labi-labi adalah salah satu dari kendaraan umum tersebut. Minibus antar kampung ini selalu pulang pergi menurut rute masing-masing. Kendaraan angkutan umum di Aceh, termasuk labi-labi, selalu terawat, bersih, dan terlihat baru. Orang Aceh tidak suka naik kendaraan kotor dan usang. Nyamban rekam tua. Nah rekam tua, nyo untuk saatnya rekam tua dan seterusnya nyo kajaring terempak untuk labi-labi lewat perjalanan rekam tua. Kadang na saboh dua boh menyenang rekam tua. Nah rekam tua, pada kesempatan kali ini cuman inilah dapat kami telusuri, yang dapat kami simpulkan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar agar kita bisa memperbaikinya. Baiklah rekan tua, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.